Dengan pekerjaannya sebagai pengembala kambing, disinilah awal mula si Khalid menemukan biji kopi. Dan disinilah awal mula ketidaksengajaan si Khalid ini melihat seekor kambing yang sengaja memakan tanaman-tanaman liar yang berwarna kemerahan. Di mana seekor kambing yang sengaja memakan tanaman-tanaman liar tersebut terlihat gerakannya lebih lincah daripada kambing-kambing yang lain yang tidak memakan tanaman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Selamat datang lagi ya guys ya. Makasih yang udah bergabung lagi, yang udah ngebantu supportnya selalu, dari yang udah ngebantu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak ya. Semoga teman-teman sehat selalu beserta keluarga semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys ya, hari ini kita bakal menceritakan sebuah cerita ya. Kita ngebahas tentang sejarah ya, sejarahnya kopi di dunia. Kita bakal menceritakan ya sedetil mungkin teman-teman ya tentang sejarahnya di dunia. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya, ternyata buah kopi ini adalah buah yang tidak sengaja ditemukan. Buah ini ditemukan oleh seorang pengembala, di mana pengembala ini berasal dari Ethiopia, yaitu Afrika. Dan dari beberapa sumber kita dapatkan, ternyata si kopi ini sudah tercatat jauh di masa lampau. Di mana pertama kalinya si kopi ini ditanam di negara Ethiopia, di benua Afrika. Karena pada masa itu, biji-bijian asli ditanam oleh orang Ethiopia di dataran tinggi. Akan tetapi, ketika bangsa Arab meluaskan perdagangannya, biji-biji kopi ini sengaja ditanam secara massal di negara Ethiopia. Saking banyaknya penikmat cita rasa kopi ini, cepat banget ya kopi ini merambat ke pasaran Asia dan juga ke pasaran Eropa. Dan disinilah ketenaran cita rasa kopi ini semakin meluas dan menyebar. Oke, dari sini kita bakal ngebahas ya perkembangan si kopi ini dari masa ke masa. Tahun 1000 sebelum Masehi, kopi mulai dikenal oleh suku Gala di Afrika Timur. Kemudian ketika tahun 5 Masehi, kopi mulai dikenal di pelosok-pelosok Ethiopia. Dan berselang 100 tahun kemudian, yaitu di 700 sampai 1000 Masehi, kopi dikenal oleh bangsa Arab sebagai minuman energi atau digunakan untuk bergadang. Ya pastinya di zaman sekarang juga sama. Kita juga menggunakan kopi supaya kuat untuk bergadang ya ketika nonton bola. Dan ternyata penyebaran kopi pada saat itu selaras dengan perkembangan Islam. Karena sumber kopi pertama di Mocha, salah satu daerah di Yaman. Di tahun 1000 Masehi itu juga, Ibnu Sina sengaja mengecek kimiawi yang ada pada kandungan kopi, di mana dokumennya merupakan dokumen pertama yang diketahui membedah kopi dari ilmu kedokteran dan kesehatan. Memasuki tahun 1400 Masehi, penyebaran kopi dan kedelai kopi mulai berkembang pesat di Jazirah Arab, terutama Mekah dan Madinah. Dan ternyata orang yang pertama kali menemukan kopi ini bernama Khaldi, yaitu seorang pengembala yang berasal dari Ethiopia. Ketika kita berbicara tentang kopi ataupun kenikmatan kopi, nama Khaldi lah yang sangat penting di sini. Karena dari orang inilah kita bisa merasakan kenikmatannya dan manfaat-manfaatnya. Di beberapa negeri pemanggilan namanya juga berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang namanya Khaldi, ada yang namanya Khalid, ada yang namanya Khalid. Tetapi walaupun dia memiliki banyak nama di setiap negerinya, orangnya tetap satu teman-teman ya. Sedangkan di negeri kita sendiri yaitu Indonesia, pemanggilannya adalah Khalid ataupun Khalid ya. Itu menurut ejaan awal. Si Khalid ini sendiri bekerja di sebuah khankah, yaitu sebuah lembaga pusat pengajaran berasrama bagi kaum sufi ataupun orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf di desa. Dan khankah itu sendiri terletak di sebuah desa di kawasan Kafah, yaitu daerah Abisinia yang saat itu sangat hidup dengan kegiatan agama Islam. Dan si Khalid ini banyak menghabiskan waktu di malam hari untuk belajar Islam, beribadah atau ribat di bawah bimbingan guru ataupun mursyid. Dan ketika di siang hari, salah satu kegiatannya adalah mengembala kambing. Dengan pekerjaannya sebagai pengembala kambing, disinilah awal mula si Khalid menemukan biji kopi. Dan disinilah awal mula ketidaksengajaan si Khalid ini melihat seekor kambing yang sengaja memakan tanaman-tanaman liar yang berwarna kemerahan. Di mana seekor kambing yang sengaja memakan tanaman-tanaman liar tersebut terlihat gerakannya lebih lincah daripada kambing-kambing yang lain yang tidak memakan tanaman tersebut. Dan dari sini dia mendapatkan sebuah ide bahwasanya dia akan mengkonsumsinya juga. Dan berharap bahwasanya biji-biji tersebut dapat menguatkannya untuk sholat malam dan berjaga. Waduh, salut banget ya. Dan untuk pertama kalinya, si Khalid hanya dapat mencoba daging dan juga kulit dari kopi tersebut. Dan di sini dia belum mencoba bijinya, teman-teman ya. Dan karena biji dari kopi ini memiliki tekstur yang sangat keras, dia mencoba untuk membakarnya. Dan di sini dia mencium bahwasanya ada aroma yang sangat harum ataupun menyengat, di mana kopi tersebut mengeluarkan aroma yang sangat-sangat segar. Dan ketika dia mencoba untuk memakannya, dia merasakan bahwasanya
tidak enak sama sekali ya. Ya iyalah, pasti berampas teman-teman ya. Dan di sini dia berpikir bahwasanya kopi tersebut akan dia coba untuk membuat minuman dengan dia saring. Di dalam perkembangan selanjutnya, suku Gala yang berada di Afrika Timur, mereka menggunakan biji kopi ini bukan cuma sebagai minuman ya teman-teman ya, tetapi mereka juga menggunakan biji kopi ini sebagai bahan makanan. Bahkan dari beberapa sumber yang kita dapatkan juga, biji kopi ini sampai sekarang masih dikonsumsi sebagai makanan di wilayah-wilayah tersebut. Dalam proses pembuatan makanan ini, si biji kopi ini akan dihancurkan teman-teman ya. Dan ketika sudah halus, biji kopi tersebut akan dicampur dengan tepung dan juga minyak serta juga pisang. Ya seperti normal dalam pembuatan kue lah ya. Setelah pencampuran semuanya, lalu adonan akan dibentuk bundar dan langsung bisa dikonsumsi. Sekitar abad ke-15, bangsa Arab menggunakan kopi-kopi tersebut sebagai pengganti minuman anggur. Hal ini dilakukan dengan cara menuangkan air mendidih ke kopi-kopi tersebut yang sudah dikeringkan. Proses lain yang digunakan untuk membuat minuman dari biji kopi yang sudah dipanggang. Dan proses pemanggangan terbukti membuat cita rasa kopi menjadi lebih enak. Meskipun demikian, di beberapa sumber dikatakan bahwasanya kopi mulai dikenal dalam rentang waktu tidak terlalu jauh. Dari dua wilayah yang dipisahkan oleh lautan, yakni Yaman dan Habasah atau Abyssinia, sebelum dikenal dengan nama Ethiopia. Perbedaan dari mana asal muasal kopi juga mempengaruhi perbedaan pendapat mengenal dari mana kata kava, sehingga sekarang berubah menjadi coffee. Dan untuk saat ini, kopi menjadi komoditas perdagangan terbesar di seluruh dunia. Hal tersebut tidak mengherankan teman-teman ya, karena dalam kehidupan kita sehari-hari juga, peran kopi sangat-sangat bermanfaat. Hal tersebut juga membuat peran kopi di kalangan anak-anak muda menjadi minuman yang sangat-sangat populer. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kedai-kedai kopi di berbagai tempat. Bahkan bagi sebagian orang, kopi adalah minuman yang harus dikonsumsi setiap harinya. Dan ternyata di balik banyaknya peminat-peminat kopi, bahkan terus berkembangnya penikmat cita rasa kopi, bukan berarti perdagangan kopi ini tidak pernah bermasalah teman-teman ya. Bahkan di zaman dulu, ternyata kopi ini pernah dilarang di beberapa negara dan juga agama yang disebabkan oleh beberapa alasan. Dan sekarang kita bakal menceritakan sejarah kopi secara singkat teman-teman ya. Dan juga pelarangan yang pernah berlaku di beberapa negara. Di mana pelarangan minum kopi ini pernah terjadi di Timur Tengah. Pada saat itu, pemimpin Arab Saudi tahun 1511 pernah melarang masyarakatnya untuk minum kopi. Hal ini dikatakan bahwasanya kopi dapat memberi efek fisiologis, yaitu efek yang timbul dari perubahan fisik, kulit, dan juga mata. Namun pada tahun 1524, pelarangan untuk meminum kopi ini dihapus oleh Sultan Salim I dari Kesultanan Turki Utsmani akibat dari popularitas kopi yang semakin tinggi. Pelarangan minum kopi ini juga pernah terjadi di Mesir, dan dengan pelanggaran minum kopi tersebut membuat banyak kedai kopi tutup. Jadi kedai kopi nggak cuma ada di zaman sekarang teman-teman ya, di zaman dulu juga banyak teman-teman. Selain itu, pada tahun 1956, Wazir Turki Utsmani pernah membuat sebuah larangan untuk membuka kedai kopi. Waduh, langsung pengangguran serentak teman-teman ya. Dan orang-orang juga bakal dihukum cambuk jika ketahuan minum kopi. Waduh, gak kuat guys ya. Namun seiring berjalannya waktu, pelarangan untuk minum kopi di Timur Tengah perlahan mulai menghilang. Dan lain hal lagi dengan Italia, negara ini yang awalnya mengenal kopi, masyarakat Italia sendiri tidak mengembangkan dengan inovasi-inovasi seperti yang dilakukan bangsa Arab. Namun setelah kopi menjadi populer, Italia pertama kali membuka kedai kopinya pada tahun 1645 di Bottega del Caffè, di mana kedai kopi ini menjadi tempat pertemuan atau tempat perkumpulan ya para tokoh Italia atau juga para ilmuwan pada saat itu. Dan ternyata tempat ini juga menjadi pelopor berkembangnya kedai kopi di seluruh dunia. Nah, dari beberapa sumber yang kita dapatkan, padahal negara Islam lah ya kan yang pertama kali menemukan si biji kopi ini. Tetapi sudahlah ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sejarah ya guys ya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya pendeta Katolik di Italia juga pernah melarang umat-umatnya untuk meminum kopi. Dan hal ini dikarenakan bahwasanya mereka menganggap kopi ini adalah produk dari orang muslim, sebagai upaya untuk menggeser popularitas anggur yang terkenal sebagai produk orang Katolik. Di Inggris sendiri, coffee house pertama kali dibuka oleh Universitas Oxford pada tahun 1650 di daerah Lombard Street, yaitu Georgia. Namun pada akhirnya langkah ini ditentang oleh Inggris, dan hal ini dipicu oleh kafein yang ada di dalam kopi yang bisa membuat orang ketagihan. Ya pasti bagi teman-teman penikmat kopi pasti tahu lah ya kan, kalau udah minum kopi pasti bawaannya besok pengen minum lagi ya. Dan kalaupun tidak minum, pastinya akan
terasa sakit kepala ya. Nah, itu dia efek dari kopi teman-teman. Sehingga pada tahun 1675, Raja Charles II pernah memerintahkan semua orang untuk tidak membuka kedai kopi. Dampaknya pada abad ke-17, penikmat kopi ini sudah sampai di daerah Skandinavia, yaitu Eropa Utara. Dan saat itu ada cerita menarik dari Raja Gustav II dari Swedia. Dia menjatuhkan hukuman yang unik dan juga tidak lazim untuk dua saudara kembar, di mana mereka ini dituduh bermasalah dalam suatu tindak pidana. Untuk menentukan siapa yang bersalah di antara mereka tersebut, Raja Gustav II memberikan sebuah aturan, di mana di antara mereka salah satunya hanya diizinkan untuk minum kopi selama hidupnya, dan satunya lagi hanya diizinkan untuk meminum teh selama hidupnya. Dan ditetapkan juga siapa yang akan meninggal terlebih dahulu, maka dia yang akan ditetapkan sebagai tersangka ataupun ditetapkan bersalah. Waduh, aneh juga ya. Dan pada akhirnya yang meninggal adalah salah satu tersangka yang sehari-harinya meminum teh, dan dia meninggal pada usia 83 tahun. Waduh, parah banget ya aturannya ya. Sejak saat itu orang-orang Swedia dan orang-orang Skandinavia langsung fanatik dengan kopi. Sedangkan di Rusia sendiri, meski larangan minum kopi sudah memudar di berbagai tempat, peraturan baru justru muncul lagi pada tahun 1777 untuk tidak meminum kopi. Aturan ini dikeluarkan oleh Raja Frederick Agung karena kopi dianggap sebagai minuman yang bergengsi dan hanya boleh diminum oleh kalangan bangsawan. Waduh, terbatas banget teman-teman ya. Meskipun begitu, perlahan tapi pasti, pelarangan ataupun peraturan untuk tidak meminum kopi perlahan-lahan mulai menghilang dari berbagai negara. Bahkan kopi semakin populer dengan cita rasanya yang nikmat. Hal ini membuat banyaknya inovasi-inovasi terbaru bertujuan agar sensasi meminum kopi agar terasa lebih nikmat. Oke, sekarang kita bakal masuk teman-teman ya ke manfaat apa saja yang kita dapatkan ketika kita sering minum kopi. Kopi sendiri terkenal akan tingginya kafein di dalam kandungannya. Sedangkan kafein sendiri merupakan senyawa hasil metabolisme sekunder golongan alkaloid dari tanaman kopi dan memiliki rasa yang pahit. Berbagai efek kesehatan dari kopi pada umumnya terkait dengan aktivitas kafein di dalam tubuh. Dan peranan kafein di dalam tubuh adalah untuk meningkatkan kerja tubuh sehingga tubuh tetap terjaga dan memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi. Dan efek dari kafein ini biasanya akan timbul setelah beberapa jam atau beberapa waktu setelah meminumnya. Sedangkan untuk memasuki ke aliran darah, kafein ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Namun efek yang dirasakan bisa mencapai 10 jam. Dan tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, kafein tidak cuma ditemukan di dalam biji kopi teman-teman ya. Tetapi kafein juga bisa ditemukan di dalam teh ataupun daun teh atau di dalam biji coklat. Kandungan senyawa di dalam biji coklat juga sangat bermanfaat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sering makan coklat itu sangat bagus banget teman-teman. Dari banyaknya sumber yang kita dapatkan, dikatakan bahwasanya banyak banget penelitian ya terhadap biji kopi dan juga biji coklat ini bertujuan untuk dikonsumsi setiap hari dengan efek yang ditimbulkan untuk menghilangkan stres dan juga kegelisahan. Nah, bagi teman-teman nih yang mungkin sering banget ya merasakan kegelisahan, sering merasakan was-was, mudah stres terhadap pekerjaan, nah teman-teman bagus nih untuk mengkonsumsi coklat ya ataupun sering-sering meminum kopi. Dan dikatakan juga di dalam banyaknya penelitian bahwasanya biji kopi ini banyak banget mengandung antioksidan ya. Dan antioksidan ini sangat bermanfaat banget ya untuk kesehatan. Dan namun ternyata di balik bagusnya atau baiknya sering-sering minum kopi, ada juga penelitian yang mengatakan bahwasanya minum kopi harus dibatasi. Di penelitian ini dikatakan bahwasanya mengkonsumsi kafein sering dikaitkan dengan efek samping seperti kecemasan, gangguan tidur, jantung berdebar, dan gelisah. Jadi kalau kita ambil titik tengah aja teman-teman ya, bagi teman-teman yang memang sering minum kopi, itu bisa sehari sekali teman-teman ya. Berlebihan juga nggak bagus untuk kesehatan. Dan dikatakan juga bahwasanya kopi baik dikonsumsi antara 400 sampai 600 mg per harinya. Dan dengan batasan ini tidak akan memberikan efek buruk terhadap tubuh seseorang. Tetapi setiap penjelasan ini balik lagi ke orang tersebut teman-teman ya. Karena beda orang, beda-beda efek yang akan dirasakannya. Dan di dalam penelitian juga dikatakan bahwasanya ada juga orang-orang yang tidak memiliki efek apapun walaupun dia meminum kopi dengan skala yang banyak. Waduh, ngeri banget ya. Dan didapatkan kesimpulan bahwasanya hal ini dapat terjadi karena setiap orang memiliki genetik yang berbeda-beda. Jenis kopi yang paling banyak dicari dan juga digemari di zaman sekarang adalah kopi pahit. Semuanya jelas dan terukur, dari mulai asal-usul hingga rasa. Contohnya seperti kopi Arabica. Dari dulu dan dari manapun asal kopinya, ketika si biji kopi ini sudah masuk ke warung kopi, maka penikmat hanya mencari kopi hitam.
dan tetap menjadi favorit di kalangan tersebut. Karena bagi sebagian orang, kopi hitam ini ataupun kopi pahit ini adalah kopi yang jelas originalnya. Dan kopi original ini dapat juga ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya. Ya misalkan saja kita bisa menambahkan susu, creamer, coklat, vanila ya. Jadi banyak variasi-variasi terbaru dengan terus berkembangnya zaman. Oke, itu aja teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah menemani ya dari awal sampai sekarang sampai akhir ya. Terima kasih banyak yang udah ngebantu, dukungannya selalu dari ngebantu support like-nya, komen-nya, subscribe-nya. Terima kasih banyak teman-teman ya. Dan mungkin ada teman-teman yang mau request, yang mau minta ya ke depannya lagi kita bakal bahas apa. Teman-teman bisa komen aja di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih banyak atas support-support yang selalu, sehat selalu keluarga teman-teman semuanya ya. Kita akhiri ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.